Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya mahasiswa S2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Pasca Sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, saat ini saya sedang berada di semester 2 dan akan melaksanakan tugas yaitu pembuatan video mini, proposal mini tentang strategi kepala madrasah dalam meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute, Mancak, Banten. Baik, kita masuk kepada bab pertama, yaitu tentang pendahuluan yang dilatar belakangi masalahnya, yaitu tentang persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa dewasa ini adalah hal yang menyangkut mutu pendidikan di semua jenjang di satuan pendidikan. Nah, ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak atas semua aspek kehidupan manusia, dimanapun berbagai permasalahan hanya dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, namun demikian indikator mutu pendidikan belum terlihat peningkatan yang begitu berarti. Hanya sebagian kecil sekolah saja yang menunjukkan peningkatan mutu yang baik, namun sebagian besar masih sangat memprihatinkan. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4 dan pasal 1 yang telah diamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satunya yang sudah dilakukan adalah berkaitan dengan faktor guru. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan yang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, untuk mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan itu, maka pendidikan nasional dilakukan secara semesta, menyeluruh dan terpadu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang unggul yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, mempunyai posisi strategis ya. Karena apa? Karena setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru, baik dalam segi jumlahnya, kuantitasnya maupun kualitasnya atau mutunya itu sendiri. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan pemegang peran penting ya dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru meski terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut dengan persoalan pendidikan formal yang ada di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik para perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru, sehingga sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di rumah dan di masyarakat. Nah, pada proposal ini jelas terlihat bahwa guru merupakan faktor yang sangat dominan dan yang paling penting dalam pendidikan formal. Pada umumnya karena bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh atau figur atau tauladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi dirinya. Kadang kita melihat bahwa banyak siswa yang mencontohi gurunya cara berpakaian misalnya, atau cara berbicara dan lain sebagainya. Itu dari siswa meniru dari guru yang mengajarkannya. Meskipun guru tidak mengatakan seperti ini, kamu harus berbicara seperti saya gitu. Tapi karena siswa ini merupakan orang yang masih proses meniru, maka apa yang dilihat dari gurunya yang disukai, maka itu akan diikuti oleh siswa tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu tentang bagaimana strategi kepala madrasah untuk meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Kemudian yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat kepala madrasah untuk meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Yang ketiga, tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kepala sekolah atau kepala madrasah dalam meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Dan yang kedua itu tentang untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah untuk dalam meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yang pertama kita lihat secara kajian dari kegunaan teoritis ya. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah teoritis mengenai strategi kepala madrasah dalam meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Kemudian kita lihat lagi kegunaan secara praktisnya. Tadi secara teori, sekarang prakteknya itu seperti apa? Nah, kegunaannya berguna sebagai pedoman untuk kepala madrasah dalam meningkatkan partisipasi guru pada pelaksanaan kegiatan keagamaan di MTS Al Khairiyah Macute Mancak Banten. Nah, kita lihat dari kajian pustaka, pengertian strategi kepala sekolah. Nah, secara khusus strategi sering diartikan sebagai cara ya. Strategi atau cara itu bisa dikatakan hal yang sama ya. Taktik ataupun siasat yang lebih kita kenal dalam dunia lain. Maksudnya dunia bukan selain pendidikan ya. Menurut David, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan merupakan tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dan sumber daya yang banyak untuk merealisasikannya. Nah, strategi kepala madrasah adalah cara kepala madrasah dalam rangka bimbingan serta arahan untuk mengatur dan membina segala bentuk aktivitas yang ada di madrasah. Kepala madrasah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan keaktifan guru dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam program keagamaan. Program keagamaan merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan mental pada siswa dan siswi di madrasah. Kemudian kita membahas tentang strategi kepala madrasah dalam meningkatkan partisipasi guru. Strategi kepala madrasah adalah cara kepala madrasah untuk meningkatkan aktivitas guru dalam pelaksanaan program keagamaan. Nah, menurut Danim, kepala madrasah harus melakukan berbagai strategi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan baik kepada guru. Nah, strategi ini digunakan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap sekolah itu sendiri. Terutama dalam hal keagamaan. Nah, seperti mungkin kepala madrasah mengajak para guru untuk rapat dalam satu forum rapat majelis guru. Mereka di situ akan menyampaikan bahwa kegiatan yang harus dilakukan, misalnya tadarus sebelum mulai belajar atau membaca surah Yasin atau Al-Kahfi pada hari Jumat misalnya. Nah, itu merupakan salah satu cara dari kepala madrasah untuk mengajak para guru itu untuk berinteraksi dalam menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh para guru. Kemudian terampil berhubungan secara manusiawi. Nah, keterampilan berhubungan manusiawi adalah keeratan atau kedekatan untuk menempatkan diri dalam kelompok kerja. Hubungan manusiawi melahirkan suasana kooperatif dan menciptakan kontak manusiawi antar pihak yang terlibat. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi satu sama lain? Hubungan manusia dengan manusia dalam satu lokasi pekerjaan itu sangat diperlukan. Bagaimana cara komunikasi yang baik antara kepala madrasah dengan guru, kemudian bagaimana feedback dari guru kepada kepala madrasah itu sendiri, dan penerapannya. Nanti penerapannya seperti apa kepada siswa-siswi yang ada di madrasah tersebut. Itu merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh baik itu kepala sekolah maupun para guru terhadap sekolah itu sendiri. Yang ketiga, menjadi motivator. Nah, seorang kepala madrasah dia harus menjadi motivator. Biasanya kalau seorang kepala madrasah yang sudah legend, yang sudah
mungkin memiliki jam terbang yang lumayan jauh ataupun pengalaman yang sudah lama, mereka bisa menjadi motivator untuk para guru. Contohnya, seorang kepala madrasah itu biasanya bukan hanya menyuruh. Kadang kita melihat bahwa kalau di madrasah yang masih baru, kepala madrasahnya dia akan menyuruh, tolong bikin ini, tolong bikin ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kepala madrasah yang sudah berpengalaman, dia akan lebih memilih untuk mengajak. Contohnya, ayo bapak ibu kita ke sini, kita rapat gitu. Dia nggak bilang kayak gini, kalian semua harus masuk rapat gitu, enggak. Tapi dia bilang, ayo kita rapat bareng-bareng, kita bahas tentang program kerja. Dia biasanya lebih mengajak ketimbang menyuruh. Nah makanya dia bisa menjadi seorang motivator dalam setiap kegiatan yang ada di madrasah. Nah, jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh kepala madrasah itu hendaknya menjadi motivasi, baik itu dari para guru maupun para siswa dan siswi yang ada di madrasah tersebut. Nah, selanjutnya ini, menurut Mulyasa ada berapa cara untuk mendorong tenaga pendidik agar mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang pertama, para tenaga pendidik ya akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan. Kemudian tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada tenaga pendidik. Nah, para pendidik harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman. Dan usahakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dengan cara memperhatikan kondisi fisiknya, rasa aman, dan perhatian. Nah, kadang kan kalau kita melihat di sebuah lembaga pendidikan, mereka kalau ada guru yang melakukan kesalahan, langsung diberikan sanksi oleh kepala atau pimpinannya. Namun kalau mereka yang baik, kepemimpinan yang baik, mereka tidak fokus ke arah hanya hukuman saja. Bahkan mereka hanya menerapkan pada prestasi guru, tenaga pendidik itu diperhatikan. Nah, ketika ada guru yang memiliki prestasi yang bagus, mereka akan memberikan apresiasi berupa hadiah dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi pemicu guru lain untuk berlomba-lomba menjadi guru yang berprestasi. Nah, kemudian fungsi dan tugas kepala madrasah. Selaku pimpinan di sekolah atau madrasah memiliki peran yang penting dalam kemajuan madrasah atau sekolah. Nah, menurut Sulistyo Rini, kepala sekolah sebagai pimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi warga sekolah. Siapa warga sekolah? Yaitu ya semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sampai ke kantin sekolah, semua yang ada di sekolah itu semua adalah warga sekolah atau madrasah. Nah, agar warga sekolah dapat bekerja dengan baik dan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, fungsi kepala sekolah yang pertama itu adalah perumusan tujuan kerja dan pembuatan kebijakan sekolah. Kemudian pengatur tata kerja sekolah yang mengatur pembagian tugas dan mengatur petugas pelaksana menyelenggarakan kegiatan. Yang ketiga, supervisi atau supervisor atau lebih kepada pengawasan ya. Nah, meliputi pengaturan kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatannya, membimbing dan melakukan kemampuan pelaksana. Nah, terus tetap dipantau, dilihat bagaimana kegiatan, bagaimana prosesnya itu terus dipantau oleh kepala madrasah itu sendiri. Apapun kegiatan yang ada di madrasah atau sekolah, kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki tugas untuk mengawasinya, melihat perkembangannya, dan seandainya ada kekurangan, ada yang mengganjal, maka kepala madrasah memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan, untuk memberikan sejenisnya ya, seperti support dan lain sebagainya. Supportnya tidak hanya berbentuk uang, tapi juga support dalam bentuk penyemangatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kualitas kepala madrasah yang efektif itu. Nah, kualitas dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah secara umum tidaknya mengacu pada 4 hal pokok, yaitu sifat dan keterampilan kepemimpinan. Bagaimana cara dia memimpin, keterampilan dalam memimpin itu seperti apa, itu harus terus ditingkatkan.
Kemudian kemampuan memecahkan masalah. Nah, ketika ada satu masalah terjadi di madrasah atau sekolah, kepala harus mampu untuk mencarikan jalan keluar atau solusinya itu sendiri, bukan malah lari dari permasalahan yang ada. Keterampilan sosial dan pengetahuan dalam kompetensi keterampilan sosial dan pengetahuan juga kompetensi profesional. Nah, ini ada 4 poin tadi yang harusnya diketahui atau bisa diterapkan oleh seorang kepala dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu supaya lebih efektif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, standarisasi kompetensi kepala madrasah. Nah, standar kompetensi kepala madrasah atau sekolah telah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 13 tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 17 sebagai kepala April 2007, 17 April 2007. Dalam Permendiknas ini disebutkan bahwa untuk diangkat sebagai kepala sekolah, seseorang wajib memiliki standar kualifikasi dan kompetensi. Untuk standar kualifikasi umum dan khusus, yang umum yaitu kepala sekolah harus memiliki pendidikan minimal S1, usia maksimal 56 tahun, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, dan pangkat serendah-rendahnya golongan 3C atau yang setara. Sedangkan kualifikasi khusus yaitu berstatus guru, bersertifikat pendidik. Nah, dan memiliki sertifikat pada kepala sekolah. Sampai dengan tahun 2008 sebagai guru termasuk kepala sekolah. Sebagian guru termasuk kepala sekolah telah memiliki sertifikat pendidik. Bahkan guru yang beri tugas tambahan sebagai kepala sekolah setelah Permendiknas nomor 13 tahun 2007 ditetapkan belum ada yang memiliki sertifikat kepala sekolah. Hal ini terjadi karena pemerintah masih sibuk dengan sertifikasi guru sehingga sertifikasi kepala sekolah belum terjamah sama sekali. Nah, ini ada beberapa kompetensi. Ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kemudian manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Nah, kompetensi kepribadian itu tadi ya, mohon maaf. Bagaimana cara seorang kepala madrasah itu bisa memberikan contoh yang baik, memberikan masukan atau memberikan cara apa yang terbaik yang bisa dia miliki yang diberikan kepada orang lain, itu tentang kepribadiannya. Mungkin dengan cara mencontohkan hal kecil seperti kalau di madrasah atau sekolah itu tentang membersihkan halaman sekolah. Nah, kalau seandainya seorang kepala madrasah yang baik itu yang tidak egois ya, yang memiliki sifat demokratis, dia akan mengajak ya. Kadang kita melihat ada kepala sekolah bilang, "Tuh anak-anak," katanya kan, pungut sampahnya. Tapi kalau kepala sekolah yang tadi yang saya sampaikan itu dia akan mengambil sampah yang ada di halaman. Maka secara tidak langsung dia mengajak para siswa untuk ikut dalam mengambil sampah tersebut. Maka tanpa diminta, para siswa yang memiliki kepribadian yang baik juga akan langsung mengambil sampah tanpa diminta oleh kepala sekolah itu sendiri. Itu pernah saya alamin ketika saya di SMA. Nah, ketika kepala sekolah saya seperti itu, saya merasa tidak enak kalau ketika kepala sekolah bekerja ngambil sampah, saya diam saja. Akhirnya saya ikut dan teman-teman juga pada ikut menguti sampah tersebut. Kemudian manajerial, bagaimana cara dia mengatur tentang apa saja yang perlu diatur oleh seorang kepala madrasah, itu juga harus diketahui oleh kepala madrasah. Cara mengatur tentang guru, tentang kelas, tentang lain sebagainya, perpustakaan, itu juga harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah atau sekolah. Nah, kemudian ini tentang kewirausahaan. Ini bukan hanya sebatas wirausaha yang kita ketahui tentang penjualan barang-barang sembako misalnya atau lain sebagainya atau koperasi, tapi juga tentang bagaimana cara seorang kepala madrasah bekerja sama dengan pihak manajemen pemasaran sekolah atau humas sekolah dalam rangka mempromosikan sekolah supaya lebih dikenal dan menjadi minat oleh siswa-siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat supaya mengetahui sekolah kita bagus. Nah, itu adalah hal yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, yaitu manajemen pemasaran sekolah dan juga humas sekolah, tergantung apa yang tersedia di sekolah tersebut.
Nah, supervisi atau supervisor, pengawasan. Nah, ini harus diketahui. Seorang kepala sekolah tidak serta-merta boleh menegur sembarangan terhadap kinerja guru, tapi dia harus melihat dulu. Dia awasi dulu di dilihat apa yang terjadi dalam satuan pendidikan ini sendiri, dalam lembaga pendidikan. Mungkin kelihatannya agak kurang pas, tapi kita harus meneliti, mengawasi secara langsung. Kemudian kalau memang ada terjadi kejanggalan, baru dia melakukan memberikan punishment atau bagaimana. Tapi kalau seandainya tidak, bahkan program dilakukan oleh guru itu baik dan merupakan program baru, harusnya kepala sekolah memberikan reward atau pemberian hadiah dan lain sebagainya untuk penyemangat guru lain untuk menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Kemudian kompetensi sosial, ini bagaimana interaksi kepala madrasah dengan guru, dengan tenaga pendidikan, dengan komite, dengan masyarakat sekitar sekolah atau madrasah. Ini juga sangat penting karena hubungan baik antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tenaga kependidikan seperti TU dan lain sebagainya, kepada komite sekolah dan juga masyarakat itu sangat penting. Karena ketika kepala madrasah itu terlihat orang yang supel, ramah, maka masyarakat juga akan merasa, wah ini sekolahnya bagus, madrasahnya bagus, karena kepala sekolahnya aja seperti itu, pimpinannya bagus, pasti sekolahnya juga akan bagus. Itu adalah paradigma masyarakat biasa seperti itu, melihat dari kepala sekolahnya. Ketika kepala sekolah bagus, mereka seneng. Ketika kepala sekolahnya itu cuek, mereka ya udah bodo amat gitu kan. Nah, jadi harus diperhatikan juga. Nah, kalau partisipasi guru ini turut dalam kegiatan keagamaan itu ya, seperti kalau ketika mau masuk belajar ngaji dulu, itu ada penerapannya. Kalau di sekolah tergantung sekolahnya. Ada sekolah yang dulu ketika saya SMA, setiap kali mau belajar kita tadarus, itu dengan guru agama. Tadarus sebanyak 1 halaman, setiap kali masuk 1 halaman, jadi akhirnya sampai selesai sekolah bisa khatam gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu kemampuan. Nah, kalau bicara tentang kemampuan atau skill yang dimiliki oleh guru, yaitu tergantung dari spesifikasi guru itu sendiri. Guru apa dulu gitu. Kalau memang dia guru agama, maka sudah tepat sekali ya kalau untuk tentang keagamaan yang ada di madrasah. Namun ketika dia guru yang umum, mungkin dari sekolah umum seperti tamatan SD, SMP, SMA, terus kuliahnya juga kadang ada yang di tempat yang lembaga pendidikan Islam, ada yang yang konvensional, yang biasa ya, yang umum. Nah, terkadang walaupun dia kuliah di tempat yang Islami, belum tentu dia bisa menerapkan, karena pendidikan dasarnya itu sudah tidak memiliki pendidikan keagamaan. Namun bukan berarti mereka tidak mampu, namun kebolehan akan lebih sedikit ya. Apalagi kalau kuliahan, kita tahu sendiri materinya itu hanya sebatas 24 SKS per semesternya. Nah, itu pun sudah terbagi-bagi dengan mata kuliah lain. Jadi tidak mampu untuk fokus. Nah, jadi kalau kemampuan guru umum ya disesuaikan saja gitu. Kalau dari kepala sekolah tidak boleh memaksakan. Nah, kepala sekolah atau madrasah akan menyesuaikan, karena di dalam madrasah itu sendiri pasti ada guru-guru yang memang diambil dari lulusan pondok pesantren misalnya, ataupun lulusan madrasah yang kuliahnya di lembaga pendidikan Islam, tapi ada dasar madrasahnya. Nah, itu orang-orang yang harusnya direkrut, difokuskan untuk mencapai target tujuan yang akan dicapai, misalnya tentang penerapan keagamaan yang ada di madrasah. Kemudian memiliki kemampuan ini apa saja? Ada 2 macam yang dimiliki oleh guru harusnya. Kemampuan intelektual dalam menjalankan kegiatan mental, terutama dalam penguasaan sejumlah materi yang akan diajukan. Nah, intelektual atau kecerdasan itu juga sangat penting, karena menjadi seorang guru harus seorang yang smart. Nah, ketika seorang gurunya smart, bisa menciptakan siswa juga yang smart. Kemudian kemampuan fisik atau
dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Yang dimiliki oleh seorang guru merupakan tugas dan kewajibannya. Jadi seorang guru harus mampu melaksanakan kegiatannya, bagaimana dia harus datang ke sekolah atau madrasah, memberikan tugas, menyampaikan materi, dan berinteraksi, memberikan contoh. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi guru. Yang pertama itu kepribadian dan dedikasi. Nah, kembali lagi kepada kepribadian seseorang. Nah, seorang guru pasti memiliki kepribadiannya sendiri masing-masing. Nah, ketika guru memiliki kepribadian yang baik, maka tanpa diminta dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan juga kepribadian yang mungkin belum terlalu baik, maka dia nunggu perintah baru dia mau melaksanakannya. Kemudian kedisiplinan. Disiplin itu penting, sangat penting dalam sebuah lembaga pendidikan maupun yang lainnya. Karena seorang yang disiplin akan patuh terhadap aturan-aturan yang dilakukan atau diterapkan di sebuah satuan pendidikan atau lainnya. Karena dengan kedisiplinan hasil akan menjadi lebih baik. Karena orang yang tidak disiplin nantinya akan membuat masalah di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian kesejahteraan. Nah, kalau bicara tentang kesejahteraan tergantung ini. Kalau madrasah kita tahu sendiri bahwa problematikanya adalah kurangnya kesejahteraan guru. Nah, ketika guru sudah memiliki tugas yang begitu banyak, antara tugas kepala madrasah dan guru madrasah dan juga sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbud, mereka memiliki tugas yang sama, baik itu yang PNS maupun yang honorer memiliki tugas yang sama, namun dari segi kesejahteraan sangat terjadi ketimpangan. Nah, ada guru madrasah yang hanya digaji 300.000, 500.000, 800.000 paling banyak ya. Tapi kalau di sekolah yang lain umum biasanya itu lebih besar, sampai jutaan rupiah. Nah, ini kesenjangan, tugas yang sama tapi dengan kesejahteraan yang berbeda. Ini sebenarnya juga menjadi penyebab atau problematika penyebab dari kurangnya kualitas guru yang ada di madrasah. Bukan kualitas sih sebenarnya, partisipasi. Kalau kualitas mereka tidak perlu diragukan, tapi partisipasi mereka terhadap madrasah itu jadi agak sedikit melemah karena memang kesejahteraannya juga lemah. Nah, selanjutnya tentang iklim kerja. Nah, sekolah merupakan satu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam sekolah memiliki berbagai hal, baik itu yang jelas kepala sekolah ya, kemudian tenaga pendidik, guru ya, tenaga pendidikan, TU dan lainnya, komite dan sarana prasarana yang ada di sekolah, dan apa saja yang tersedia di sekolah. Itu iklim kerja bagaimana tergantung orangnya. Kalau guru, iklim kerjanya ya sebagai guru dan yang lain sebagainya. Kemudian ini tentang kegiatan keagamaan yang mungkin bisa dijadikan yang diterapkan di sekolah. Itu biasanya kegiatan yang saya sampaikan tadi, seperti mungkin tadarusan atau baca yasin dan lain sebagainya. Nah, kalau selanjutnya ini tentang kerangka berpikir. Sebagai kepala madrasah dalam rangka bimbingan serta arahan untuk mengatur dan membina partisipasi guru dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan meliputi mungkin sholat zuhur atau sholat duha atau kultum, menyampaikan materi-materi kuliah 7 menit ya, atau lain sebagainya, mungkin tadi yang sudah disampaikan. Nah, jadi sistematika sekarang tentang sistematika penulisan. Ini ada 3 bab yang dibahas tentang hal ini. Yang pertama itu tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batas masalah. Kemudian ada rumusan, ada tujuan, kegunaan, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan. Yang bab 2 itu tentang landasan teori, yang tentang strategi yang baru saya sampaikan. Dan kemudian bab 3 itu metodologi penelitian, meliputi tempat, waktu penelitian, kemudian settingan penelitian, metode, dan lain sebagainya. Nah, karena tugasnya cukup pembahasan tentang itu, saya cukupkan pembahasan saya tentang itu saja. Jadi itulah proposal mini yang dapat saya sampaikan di sini. Semoga
bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para pendengar atau para penonton yang melihat video saya. Terima kasih. Saya Hidayat mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.